Nah, jika kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 penekanannya sih kepada pasal-pasal yang terkait dengan pemberian prioritas tersebut. Ya, jadi masyarakat dalam hal ini konteksnya adalah koperasi, lalu kemudian UMKM, lalu kemudian juga kepada ormas keagamaan. Kalau saya tidak salah juga kepada perguruan tinggi juga diberikan ruang untuk menerima manfaat seperti itu, menerima manfaat. Nah, inilah perjalanannya. Semua ini, adik-adik sekalian, adalah bagaimana perjalanan Indonesia di dalam bagaimana sumber daya alam ini adalah untuk mendorong yang namanya tadi disampaikan Indonesia Emas. Ya. Hari ini, ya, yang menjadi program besar Presiden itu kan ada secara besar dicantumkan di dalam namanya Astra Cita Presiden. Di dalam Astra Cita yang kedua dikatakan bahwa bagaimana Indonesia akan melakukan swasembada energi, swasembada pangan, melakukan ekonomi hijau, ya, ekonomi biru yang berkelanjutan dan seterusnya, yang mana ini akan berkorelasi langsung kepada mendukung Astra Cita yang kelima, yaitu mendorong terjadinya hilirisasi lanjutan dan industrialisasi. Nah, ini kenapa penting untuk disampaikan? Karena ini memberikan arah bagi kita, ya, untuk menuju Indonesia Master tadi. Kita lihat apa yang berjalan selama ini. Pada pemerintahan pertama Bapak Jokowi, misalnya, pada 5 tahun pertama dia mengeluarkan beberapa paket kebijakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu banyak program, ya. Lalu pada masa periode kedua dia mengatakan dia tidak lagi seperti itu. Jadi yang dia lihat adalah terkait dengan masalah hyperregulation yang tadi dikatakan kekacauan regulasi tadi. Sehingga kemudian yang menjadi agenda pada periode Pak Jokowi yang kedua bahwa bagaimana untuk mengambil investasi, ya, mengambil investasi dari luar. Tadi kita diskusi Prof, ya, dari luar adalah bagaimana mengatasi regulasi-regulasi yang berlebih tersebut. Indonesia ini kan problemnya hyperregulation. Sementara di satu sisi kami di DPR salah satu parameternya adalah produktivitas mengeluarkan regulasi, gitu loh. Sementara di satu sisi kita mengatakan sudah kebanyakan aturan. Dan ini kadang-kadang sesuatu yang paradoks, ya. Tetapi kedua-duanya menjadi saling terkait gitu. Nah, di masa pemerintahan Jokowi yang kedua, kenapa muncul Undang-Undang Cipta Kerja? Karena untuk menarik investasi dari luar. China dianggap sekarang ini bukan lagi sebagai daerah investasi yang sangat menarik. Mereka sekarang ini bukan lagi murah sebagai daya tarik, tetapi produktivitas, kemudian teknologi yang canggih dan riset dan pengembangan yang memang sekarang ini berjalan di sana. Lalu kemudian ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja, kita kan Presiden Jokowi berharap ada investasi yang masuk. Tapi ternyata kan enggak juga. Ternyata ada begitu banyak masalah-masalah yang mungkin nanti akan kita bahas. Nah, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dia mengatakan saya merupakan keberlanjutan daripada Presiden Jokowi. Nah, sehingga apa yang dilakukan pada saat ini, yang dilakukan yang kemarin, suka tidak suka, ya, tetapi memang itu yang terjadi. Dan saya pikir memang begitulah harusnya pembangunan dilakukan, harus berkelanjutan. Jadi kita melihat pada saat ini bagaimana menuju kepada Astra Cita yang kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan melakukan industrialisasi. Ini merupakan harapan menuju Indonesia Emas. Nah, bagaimana? Karena di dalam sejak era reformasi, kita ini belum pernah mencapai yang namanya pertumbuhan di atas 7%. Sehingga hari ini pertumbuhan 8% itu menjadi target. Dengan tujuan apa? Agar Indonesia bisa keluar dari yang namanya middle income trap. Nah, kalau kita hanya berkisar kepada 5%, ya, kita akan begitu-begitu saja. Jadi kata orang tuh daya ungkit dan meloncat itu tidak tercapai, maka dipatok. Nah, bagaimana effort pemerintah pada saat ini? Menurut saya ya ke arah sana, menuju ke 8%, minimal untuk kebijakan.
minimal kebijakan. Setelah itu kan kita lihat bagaimana realisasinya seperti apa. Kita lihat bagaimana dengan yang namanya kebijakan energi nasional yang sudah diputuskan di Komisi 12. Sebetulnya barang ini kebijakan energi nasional Indonesia pada RPPK. Ini masih RPP nih, karena belum keluar PP-nya. Ini adalah satu-satunya PP yang merupakan PP yang harus dibahas bersama DPR. Kalau PP ini kan domain pemerintah, tetapi PPK, Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional, berdasarkan kesepakatannya harus dibahas dengan DPR, khususnya Komisi 12. Sudah membahas ini ketika di Komisi 7 kemarin, carry over kepada Komisi 12, kita ketok itu dengan penyesuaian. Asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kebutuhan energinya adalah dengan berdasarkan asumsi 8%. Nah, hal ini semuanya terkait langsung dengan semua yang namanya hilirisasi tersebut. Karena kenapa? Di dalam hilirisasi tersebut, ini kan barang yang mau kita olah ini kan barang tambang. Barang tambang. Nah ini semua keterkaitannya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa dengan melakukan hilirisasi, ini bisa memberikan nilai tambah dan seterusnya. Nah, terkait dengan judul kita, lalu kemudian setelah kita mengulas perjalanan regulasi pertambangan kita sampai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, jelas bahwa negara ini pada hari ini Presiden Prabowo dia ingin bahwa di dalam bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini masyarakat, society ini dapat uang. Nah, jadi terkait dengan tadi yang disampaikan, ya kan, kekuatan oligarki, barang itu sudah ada. Nah sekarang bagaimana oligarki yang dicurigai oleh kawan-kawan TNI ini merusak ekonomi karena menguntungkan kelompok tertentu. Secara kebijakan ya sudah oke, kita kasih kepada masyarakat, kepada koperasi, diberikan kepada UMKM, diberikan juga kepada ormas keagamaan, diberikan juga manfaatnya secara langsung untuk mendukung dunia pendidikan. Saya pikir kan ini langsung menjawab persoalan kekuatan oligarki tadi, kan seperti itu. Beberapa hari yang lalu kan saya membaca juga berita Pak Nusron mengatakan bahwa 60 keluarga yang menguasai sekian banyak tanah, kan seperti itu. Ya, ini kan selama beliau itu mungkin pakai Excel dapat 60 gitu. Apakah lebih kita nggak tahu juga seperti itu. Nah, tapi yang jelas penyampaian saya ini kira-kira berusaha menjawab dari apa yang disampaikan oleh Adinda Ridian tadi, mengatakan bahwa hari ini ada kekacauan regulasi. Betul ada kekacauan regulasi, maka kita pada masa ini memperbaiki itu semua. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada kekuatan oligarki? Betul. Yang dilakukan pemerintah sekarang memutilasi itu semua. Coba lihat pada sektor kebun sawit, sudah bobok dulu tuh dipotong-potong. Termasuklah, ya, ini sudah dimulai pada sektor pertambangan. Mungkin nanti Pak Dirut Yesus juga menceritakan saja nanti seperti apa situasi pada saat ini. Kalau aman-aman saja nggak apa-apa, gitu. Karena terkait dengan misalnya begitu banyak siup yang dicabut pada tahun 2022, ya ada 2078 siup yang memang sebagian besar ada juga yang dipulihkan. Tetapi ini menandakan bahwa negara ini ingin memotong itu semua. Kita tidak pengen juga di tahun 2022 itu kan kenapa dilakukan pencabutan perizinan? Karena banyak sekali iup-iup yang nganggur, iup-iup yang hanya menjadi tabungan di masa hari tua para pejabat-pejabat, gitu loh. Iup-iup yang hanya kemudian menjadi bahan paper untuk diperdagangkan nilai-nilainya di internasional. Itu yang terjadi. Sementara tahun 2022 kita lagi perlu uang besar untuk membangun Indonesia keluar dari problem COVID, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program subsidi nasional pada saat itu, sehingga mempertahankan Indonesia tidak lebih jeblok lagi terkait daya beli masyarakat dan angka kemiskinan.
Dan ini kan Indonesia berhasil. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian setelah itu arah legislasi pertambangannya. Ini saya kalau reportnya kalau paparan itu pakai baca. Lalu saya ngomong aja ya. Matanya sudah minus 2 ya. Oke, yang pertama, oke, yang kedua, poin kedua, pengelolaan pertambangan. Jadi per hari ini temuan kami di DPR di Komisi 12, kita hari ini sedang memperbaiki begitu banyak carut-marut persoalan masa lalu. Contoh misalkan, 3 minggu yang lalu kami ke Jambi. Di Jambi itu karena kebetulan ada 3 anggota Komisi 12 yang berasal dari Jambi, sehingga ya kalau istilah itu belanja masalahnya sudah ada, ya gitu. Tapi yang mengagetkan kami, ternyata ada perusahaan batu bara, ya, yang memang RKB-nya pada saat itu tidak keluar. Pada kesempatan itu berusaha minta tolong juga biar RKB-nya bisa keluar. Tapi begitu kita telusuri, kenapa RKB-mu tidak keluar? Ternyata jaminan reklamasi dia belum bayar. Lah, saya bilang ini gimana? Malah kita balik marah. Kamu ini gimana? Ternyata pada masa yang sebelumnya, ketika rezim, ya, Undang-Undang Nomor 3 2020 belum berlaku. Berarti kan peristiwa 2018-17. Saya nggak bilang gubernur lah, Pemprov lah ya. Pemprov Jambi mengeluarkan RKB. Ini kan nggak benar. Jaminan reklamasinya nggak bayar, tidak ditempatkan. Kalau sekarang kan tidak bisa. Jaminan reklamasi itu merupakan bagian daripada CMC. Taruh dulu di depan.